Shalom teman-teman, Shalom Bu Murni. Nama saya Dinda Ayu Fitrisya dengan NIM 210110301093 dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Saya Seren Regina Ungkana dengan NIM 217110107. Saya Davi Eliezer Rahman dengan Lumban Tobing, nomor induk mahasiswa 2107100101 Saya Molina Panggabean dengan NIM 21080310426. Saya Alfi Primarianta dengan NIM 190210204241. Pendatang baru ditolak saat hendak bertempat tinggal di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta karena beragama Kristen. Penolakan tersebut dialami oleh keluarga Bapak Slamet Jumiarto yang hendak menyewa rumah di salah satu RT, yaitu RT 08 di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta. Bapak Jumiarto yang berprofesi sebagai seniman pada waktu itu mengirimkan berkas-berkas surat perizinan kepada RT dan ia memberikan kepada RT. Setelah itu RT melihat bahwa Pak Jumiarto bukan seorang muslim namun Kristen. Maka dari itu melihat bahwa peraturan yang telah dibuat oleh warga setempat dan pemerintahan setempat di desa Pleret tersebut bahwa tidak boleh ada warga baru yang beragama non-muslim yang akan bertempat tinggal di desa tersebut. Merasa kecewa, Pak Slamet menyampaikan permasalahan ini kepada Sekretaris Hamengkubuwono ke-10. Lalu Sekretaris Hamengkubuwono ini menyampaikan kepada Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu kepada Sekda ini diteruskan di pemerintah daerah Bantul. Lalu dilangsungkan mediasi yang melibatkan unsur aparat dan warga untuk mengubah keputusan tersebut. Dan pada akhirnya Slamet diterima dan boleh bertempat tinggal. Berdasarkan dari kasus yang telah disampaikan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut. Dikatakan bahwa ketika Slamet Jumiarto akan menyewa rumah dan hendak mengurus berkas-berkas surat yang menjadi persyaratan bagi warga pendatang baru, ia mengalami penolakan oleh ketua RT dan warga sekitar desa tersebut. Dasar penolakan tersebut karena adanya aturan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelompok kegiatan tentang persyaratan pendatang baru. Dalam aturan tersebut berisi syarat-syarat bagi pendatang baru di desa Pleret, yaitu bersifat non-materi, bersifat material, dan sanksi. Pada peraturan yang bersifat non-materi, salah satunya dituliskan bahwa pendatang baru harus beragama Islam dan penduduk desa Pleret keberatan untuk menerima pendatang baru yang menganut aliran kepercayaan atau beragama non-Islam. Masyarakat di desa Pleret membuat peraturan tersebut karena memiliki satu alasan yang kuat. Masyarakat desa Pleret menginginkan untuk setiap warga pendatang baru memiliki agama yang sama dengan penduduk desa Pleret, yaitu beragama Islam. Dari yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, terdapat 3 poin utama pada kasus ini, yaitu soal disintegrasi dan degradasi moral, soal pluralisme dan eksklusivisme, dan soal ketidakadilan. Bicara tentang pencegahan, maka kita bicara tentang langkah preventif yang bisa dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menanamkan nilai dan moral melalui sistem pendidikan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, sehingga hidup berdampingan dengan beragam latar belakang adalah sebuah keharusan. Untuk itu diperlukan pendidikan sedini mungkin mengenai nilai-nilai keberagaman melalui kurikulum dan sekolah, agar nantinya ketika mereka dewasa pun nilai-nilai keberagaman ini akan diteruskan lintas generasi. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan, namun hal-hal serupa kian terjadi, menandakan bahwa diperlukannya perbaikan dan peningkatan dalam sistem pendidikan kita. Pengawasan pada ajaran yang radikal dan diskriminatif. Ide dan gagasan dari para pemuka agama sangat berpengaruh di dalam Indonesia. Untuk itu, diperlukan pengawasan agar ide-ide dan gagasan tersebut dapat disortir. Penyaringan sekunder adalah masyarakat seperti sekolah, orang tua, dan gereja, dan penyaringan primer dilakukan oleh masing-masing individu yang dapat ditingkatkan melalui kualitas dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun cara menanggulangi kasus tersebut, yang pertama adalah dengan melapor kepada pemerintah di daerah tersebut. Dalam kasus ini, Slamet Jumiarto selaku warga yang ditolak tinggal melaporkan hal ini kepada Sekda DIY dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Setelah itu diadakan mediasi yang melibatkan unsur aparat dan warga desa Pleret yang akhirnya memutuskan mengubah keputusan warga dan keluarga Slamet diterima tinggal di Dusun Pleret. Kesbangpol Kabupaten Bantul mengatakan warga setempat akhirnya mengakui kekeliruan dan sepakat untuk mencabut aturan tersebut.
Cara penanggulangan yang kedua yaitu dengan meluruskan pemahaman warga tentang toleransi yang keliru, salah satunya dengan audit sosial. Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten harus melakukan pendampingan dalam setiap proses pembuatan aturan agar tidak diskriminatif sehingga tidak menyinggung etnis, agama, dan suku. Cara yang ketiga yaitu dengan selalu mengedukasi masyarakat tentang toleransi yang benar. Harus adanya edukasi tentang pluralisme dengan kategori sosial yang berpendapat semua agama berhak untuk ada dan hidup. Semua agama berhak untuk tinggal dimanapun. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa ada berbagai macam cara menanggulangi kasus penolakan izin tinggal karena perbedaan agama, pertama dengan melapor kepada pemerintah, mengadakan mediasi yang melibatkan unsur aparat, warga, dan akhirnya memutuskan mengubah keputusan warga sekitar. Maka dari itu, pentingnya edukasi tentang pluralisme mengenai semua agama berhak hidup dan ada dan hidup dimanapun. Dari kutipan yang saya baca, terdapat nilai indeks kerukunan umat beragama yaitu KUB tahun 2021 masuk pada kategori baik. Nilai ini berada pada rata-rata nasional 72,39% atau naik 4,93 dari tahun sebelumnya. Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sangat dinamis. Ini terjadi salah satu potensi besar dalam keberagaman. Maka perlu upaya meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan.